I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo semuanya, Halo, ketemu lagi nih sama gua Nurhuda Praditya. di episode yang kelima ini kita akan membahas mengenai investor. Nah, investor di sini berarti kan ya kebanyakan bisa perorangan ataupun perusahaan ya. Namun lebih banyak kalau kita dengar itu perorangan memiliki, karena kan IPO itu kan dijual untuk masyarakat. Jadi target marketnya sudah pasti orang pribadi. Nah, gimana sih caranya kita aman, nyaman dalam berinvestasi di BEI untuk setiap saham-saham dari perusahaan yang terdaftar di sana? Oke, kita simak ya. Jadi dalam undang-undangnya BEI itu punya peraturan untuk perlindungan investor. Nah, di pasar modal ini itu kan sangat penting ya. Jadi artinya uang sebelum beli saham ataupun sahamnya itu benar-benar dijaga sama BI. Nah, pemodal yang asetnya mendapat perlindungan dana perlindungan pemodal adalah pemodal yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Ini dia menitipkan asetnya, artinya lot sahamnya, dan memiliki rekening efek kustodian. Menitipkan asetnya dalam artian sebelum mereka membeli, mereka kan harus punya uang. Nah, uang ini itu akan dibuatkan rekening efek di bank kustodian dari yang mereka mau menggunakan. Biasanya sih kayak contoh Mandiri Sekuritas. Biasanya kalau Mandiri Sekuritas itu pasti dia harus membuka rekening efek di Bank Mandiri. Nah, itulah yang disebut bank kustodian. Bank Mandiri ini adalah bank kustodian contohnya. Terus kemudian dibukakan subrekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian oleh kustodian. Nah, di sini maksudnya lembaga penyimpanan dan penyelesaian ini KSEI, KSEI. Nah, di situ dibukakan subrekening efek. Artinya kalau kita membeli ataupun menjual itu nggak langsung masuk ke rekening efek, tapi ada subrekening efek. Dari subrekening efek itu ada jangka waktu mungkin sekitar 1 hari lah, 1 hari atau setengah hari itu akan masuk ke rekening efek kita. Terus kemudian memiliki nomor tunggal identitas pemodal atau single investor identification dari lembaga penyimpanan dan penyelesaian tadi. Karena itu penting banget, jangan sampai tiba-tiba pas kita beli masuknya ke rekening orang. Nah, disinilah pentingnya si single investor identification ini, karena setiap orang itu punya nomor yang berbeda-beda, sudah dipastikan berbeda-beda, tidak mungkin ada nomor yang sama. Karena itu pasti akan membingungkan saat kita transaksi jual atau beli saham di BEI. Nah, terus ada lagi hal-hal tadi yang di atas itu nggak akan berlaku bagi pemodal yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut. 1. Pemodal ini terlibat penyebabnya aset pemodal jadi hilang. Jadi artinya mereka ini ya menyebabkan modalnya atau asetnya atau uangnya hilang sendiri, ya mereka ini sendiri. Terus kemudian pemodal atau orang pribadi ini merupakan pemegang saham, pengendali, direktur, komisaris, pejabat, atau satu tingkat di bawah direktur kustodiannya. Nah, atau si perusahaannya. Dan atau pemodal ini merupakan afiliasi dari pihak-pihak tersebut. Jadi semua yang berhubungan berelasi dengan saham yang kita beli gitu kan, ataupun mereka orang pribadi ini yang menghilangkan aset mereka, yaitu nggak berlaku lah. Artinya ada syarat dan ketentuan
gimana caranya mereka dilindungi asetnya, dalam hal ini uang untuk transaksi jual beli di saham BI, dan juga identifikasi number untuk kepemilikan dari saham itu. Jadi kalau misalkan kita udah beli, nah saham itu akan langsung ngehit ke nomor kita, sehingga tahu kalau pemiliknya adalah Pak A, nih pemiliknya Pak B, Pak C. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang perlindungan investor yang sudah dijelaskan rekan saya sebelumnya. Sekarang saya akan membahas tentang tahapan perlindungan. Jadi baik dalam segi aset maupun dari segi pemodal yang akan dilindungi, tentunya ada tahapan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dana perlindungan pemodal hanya memberikan ganti rugi kepada pemodal yang merupakan nasabah perantara perdagangan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan merupakan anggota Bursa Efek dari PT Bursa Efek Indonesia. Terhadap aset pemodal, pemberian ganti rugi tersebut hanya terbatas pada aset pemodal berupa saham yang masuk ke dalam penitipan kolektif LPP dan dicatatkan pada BI. Lalu yang kedua, dana perlindungan pemodal hanya memberikan ganti rugi kepada pemodal yang merupakan nasabah perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan anggota Bursa Efek PT Bursa Efek Indonesia dan merupakan nasabah dari bank kustodian. Terhadap aset pemodal, dana perlindungan modal memberikan ganti rugi kepada pemodal yang merupakan nasabah bank kustodian. Pemberian ganti rugi pada aset pemodal berupa dana yang mendapatkan perlindungan. Dana perlindungan modal adalah dana yang dititipkan kepada kustodian yang dibukakan rekening dana nasabah pada bank atas nama masing-masing pemodal. Selanjutnya, selaras dengan tujuan meningkatkan perlindungan investor serta mewujudkan perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien, PT Bursa Efek Indonesia atau BEI melakukan implementasi papan pemantauan khusus. Nah, jadi papan pemantauan khusus ini adalah papan pencatatan yang merupakan pengembangan lanjutan dari daftar efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus yang telah diimplementasikan sejak 19 Juli 2021 dengan mengacu pada peraturan nomor 2/S tentang perdagangan efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus. Nah, implementasi papan pemantauan khusus ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, tahap 1 merupakan papan pemantauan khusus hybrid, di mana saham yang ditempatkan di papan pemantauan khusus dapat diperdagangkan secara call auction dan continuous auction. Jadi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan tahap kedua merupakan papan pemantauan khusus full call auction, dengan semua saham yang ditempatkan di papan pemantauan khusus akan diperdagangkan secara periodik call auction. Nah, papan pemantauan khusus full call auction rencananya akan diberlakukan pada Desember 2023. Adapun tujuan dari implementasi tahap ini adalah untuk memperkenalkan kepada seluruh investor dan stakeholder pasar modal Indonesia mekanisme perdagangan periodic call auction di papan pemantauan khusus. Sekian penjelasan saya tentang perlindungan investor terkait tahapan perlindungan investor. Tadi udah dijelaskan sama rekan saya terkait bagaimana sih tahapan perlindungan investor. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana proses dari penanganan klaim untuk perlindungan investor. Nah, ada beberapa tahapan untuk penanganan klaim yang dapat dilakukan oleh investor, OJK, dan Indonesia Security Protection Fund dan kustodian. Yang pertama, investor yang kehilangan aset dapat melakukan pengaduan atau memberikan informasi lainnya yang dibutuhkan kepada OJK. Nah, kemudian OJK menindaklanjuti dengan 3 kriteria yang harus dipenuhi. 1. Investor kehilangan aset. Yang kedua, kustodian tidak memiliki kemampuan mengganti aset pemodal yang hilang. Yang ketiga, kustodian tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha dan izin usaha atau persetujuan dipertimbangkan untuk dicabut. Yang keempat, OJK mengeluarkan pernyataan tertulis. Yang kelima, Indonesia Security Investor Protection Fund membentuk komite klaim dan membentuk tim verifikasi. Tahapan ke-6, investor mengetahui asetnya yang hilang dapat diganti rugi. Tahapan ke-7, investor mengajukan klaim. Tahapan ke-8, Indonesia SIPF menerima klaim, melakukan verifikasi, dan membayar ganti rugi. Tahapan ke-9, akhirnya investor menerima ganti rugi.
Di sini Indonesia Security Investor Protection Fund merupakan sebagai subrogasi dan menggantikan kedudukan pemodal terhadap kustodian. Nah, kemudian kustodian akan mengembalikan dana ganti rugi dan biaya kepada Indonesia Security Investor Protection Fund. Kemudian Indonesia SIPF akan menerima pengembalian dana dari kustodian. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman kita mengenai perlindungan terhadap investor itu seperti apa, kemudian tahapan grade-nya seperti apa. Nah, ini saya coba menjelaskan mengenai ganti rugi kepada investornya. Jadi pembayaran ganti rugi ini kepada pemodal dengan menggunakan dana perlindungan pemodal dilakukan itu jika memenuhi beberapa kriteria yang saya ketahui itu, dan yang saya dapatkan sumbernya itu ada dua kriteria gitu. Nah, kriteria yang pertama itu OJK itu akan menerbitkan pernyataan tertulis bahwa terdapat kehilangan aset dari pemodal. Kemudian juga kustodian itu tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan aset pemodal yang hilang. Kemudian juga bagi kustodian berupa perantara, pedagang efek gitu ya, yang mengadministrasikan efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK. Kemudian juga bagi bank kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai bank kustodian gitu ya, dan dipertimbangkan persetujuan bank umum sebagai kustodian dicabut oleh OJK. Nah, kriteria yang kedua ialah pemodal itu telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada penyelenggara dan perlindungan pemodal sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh OJK nomor 6.a.5 tentang penyelenggara dana perlindungan pemodal. Nah, jadi ganti rugi ini sebagaimana dimaksud dibuatkan dalam bentuk dana sebesar nilai aset pemodal yang hilang dan atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk setiap pemodal. Nah, ada setiap kustodian yang ditetapkan OJK. Kemudian ganti rugi juga atas nilai aset pemodal yang hilang itu tidak mencakup nilai kerugian atas perhitungan nilai investasi yang akan datang. Jadi misalkan ganti rugi itu aset pemodal itu sebesar 200 juta per pemodal dan juga 100 miliar itu per kustodian. Nah, itu dia sedikit sharing yang saya berikan mengenai ganti rugi investor. Jadi semoga kita bisa tetap berhati-hati dalam melakukan investasi, dan juga ilmu yang sudah kita sharing ini bisa kita terapkan untuk kita melakukan investasi ke depan. Oke, sekian sharing-sharing dari kita. Kalau ada kurang atau lainnya boleh ditanggapi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton.